Materi kita melanjutkan pada minggu yang lalu, halaman 19, baris yang ke-16, ya, baris yang ke-16. Pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan, wa amma ma yajibu alaihi ala kulli muslimin min umulil imani, adapun sesuatu yang wajib atas setiap orang muslim, ilmu terkait tentang keimanan, fayak khuzufi aqaidil aimatil mukhtasarati, maka itu bisa diambil, bisa diperoleh dalam masalah aqaidul a'immah al mukhtasarah. Ya, jadi kitab ya aqaidul iman yang berbicara ya itu tentang keimanan secara ringkas, allati wada'uha li'amatil muslimina, yang disusun ya itu oleh ya tuan guru nanti Imam Al-Ghazali. Ya, ini buat siapa diperuntukkan? Buat orang-orang Islam secara umum, buat kita nih maksudnya, li'amatil muslimin tuh. Jadi mereka tuh imam-imam sudah ya menyusun buku karangan ini secara ringkas terkait tentang akidah iman. Misla akidatil Imam Al-Ghazali, seperti akidah Imam Al-Ghazali rahimahullah, wahiyya jami'atun nafi'atun, dan itu merupakan akidah yang terkumpul banyak manfaat. Wafiha, dan di dalamnya juga ada ziyadatun kasiratun, ada tambahan-tambahan yang banyak, alal qadril wajib, atas ukuran yang wajib, alaihi, atasnya, ala kulli mu'minin, atas setiap orang yang beriman. Seperti di pagi hari kita disuruh baca raditu billahi robba wabil islami dinan wabi muhammadin nabiyya wa rasula wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam. Itu namanya akidah yang ringkas. Jadi kalau bisa tuh tiap pagi kita baca tuh bapak saudara ibu, supaya mantap akidah kita. Raditu billahi robba, saya redho ya Allah itu sebagai Tuhan saya. Raditu billahi robba wabil islami dina, saya redho Islam itu agama saya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, saya redho Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul saya. Bahkan ditutup nanti wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, saya bebaskan diri saya dari agama yang menyalahi agama Islam. Tuh, itu namanya akidah. Jadi tiap pagi mesti dibaca. Makanya anak-anak sekolah tuh kadang-kadang kalau mau belajar kan itu kan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Terus apa lagi? Apa? Rabbi wabil Qur'ani imama. Terus wabil Ka'bati kiblat gitu. Nah, ntar Rabbi zinni ilma gitu. Ya, itu anak-anak sekolah diajarin begitu. Itu akidah tuh. Ya. Jadi yang baca Rabbi syrah li lagi ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Mungkin kesananya agak beda-beda tapi awalnya sama semua. Semuanya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblata wa bil mu'minina ikhwana. Terakhir nanti watabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Itu namanya akidah yang harus kita mantapkan setiap pagi. Itu banyak ya para ya ulama-ulama yang sudah menyusun terkait tentang akidah yang sangat ringkas yang harus benar-benar kita pahami, seperti yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jadi itu banyak sekali kemanfaatannya.
Jadi kalau tiap pagi kita begitu tuh, dulu masih ada Ki Haji Abdullah Syafi'i di Asy-Syafi'iyah. Itu mungkin Bapak Ibu kalau suka ya mendengarkan radio Asy-Syafi'iyah, itu Ki Haji Abdullah Syafi'i selalu tuh ya ini ya dia baca tuh akidah itu. Ya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama, ya dan seterusnya. Ya itu masalahnya memang penting sekali. Ya jadi akidah itu disebut akidah mukhtasarah, ringkas, yang perlu selalu diulang-ulang dibaca oleh orang-orang Islam supaya mantap. Jadi nanti akidahnya enggak terganggu. Ya kadang-kadang kalau dia enggak sering baca nih, nanti dia akan dipengaruhi oleh ya keyakinan yang lain. Makanya kita tutup tuh dengan wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Pokoknya semua doktrin-doktrin, ilmu-ilmu yang bisa merusak keyakinan kita dengan agama Islam kita lepas, nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Inna dina indallahil Islam. Itu dalam rangka kita benar-benar memantapkan ya redaksi kalimat inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu agama Islam. Sehingga nanti kita kalau ada doktrin-doktrin yang lain, ya itu tolong benar-benar dipahami. Jangan sampai kita nanti tercebur, terprosok ke keyakinan-keyakinan yang bisa menyesatkan. Apalagi anak-anak tuh. Makanya di SD diajarin begitu supaya mantep tuh anak-anaknya. Jadi raditu billahi robba, ya, apalagi diartiin, ya itu lebih mantap lagi. Raditu billahi robba wabil islami dina, kan artinya saya redho bener nih dalam hati bahwa Allah itu Tuhan saya, Islam itu agama saya. Jadi buat anak-anak itu perlu banget tuh. Ya, nah nanti semakin dewasa dia semakin memahami apa arti daripada akidah mukhtasarah tersebut. Jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya itu. Ala qadril wajibi alaihi, atas ukuran yang wajib atasnya. Ala kulli mu'minin, atas setiap orang beriman. Walakinnaha, akan tetapi itu semuanya muakkadatun wa muqawiyatun, dapat memperkuat dan meyakinkan, wa mukammilatun dan menyempurnakan, lil imani untuk keimanan. Jadi aqaidul a'imah al-mukhtasarah tadi berfungsi untuk memperkuat dan menyempurnakan keimanan yang ada. Wasanuwaridu fi akhir hadzal tasnif, dan nanti kami akan menjelaskan di akhir daripada susunan kitab ini insyaallah, jika Allah berkehendak, akidatan wajizatan, akidah yang ringkas. Nanti di kitab ini ada ditulis raditu billahi robba, terus nanti ada di akhir kita akan ketemu, sehingga perlu kita baca berulang-ulang, bahkan setiap hari kita baca. Jadi nanti akan dijelaskan di akhir daripada ini kitab. Astamilu ala mala buddha min ilmihi, yang meliputi atas sesuatu yang mesti diketahui dari ilmu-ilmu keimanan. Jadi tentang ilmu keimanan ini mesti kita pelajari. Sebab ilmu yang wajib kita pelajari yang pertama adalah ilmu yang terkait tentang aqaidul iman. Makanya ilmu tauhid itu Bapak Ibu termasuk ilmu yang pertama kali wajib kita pelajari. Baru posisi yang kedua ilmu fikih. Kalau tauhidnya udah mantap, fikihnya dalam rangka mendengarkan atau memperbaiki ya ibadah-ibadah kita kepada Allah. Nah kalau ilmu fikihnya udah mantap, baru ilmu tasawuf, supaya hati kita benar mantap, bersih, nggak ada ujub, nggak ada ria dan lain-lain sebagainya. Ya jadi bertahap gitu, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Jadi terkait tentang ilmu tauhid itu masalah keimanan. Keimanan ini paling penting.
Ya sebab kalau imannya belum mantap, belum kuat, bagaimana mau yang lainnya? Makanya Nabi Muhammad mengajarkan masalah keimanan di Mekah itu sampai 13 tahun. Begitu Bapak Ibu Saudara, 13 tahun Nabi cuma ya itu mengajarkan masalah keimanan supaya mantap nih, syirik supaya ditinggalkan. Karena orang-orang Mekah pada saat itu banyak yang syirik, yang menyembah berhala, ya itu kan syirik namanya, sehingga harus dihilangkan terlebih dahulu, sehingga memakan waktu yang cukup lama, 13 tahun. Tapi nanti di Madinah lebih singkat, ya karena akidahnya udah mantap. Tinggal yang lain-lain walaupun banyak tapi singkat, hanya 10 tahun. Masalah sholat, masalah puasa, masalah haji, masalah zakat, masalah yang lainnya itu diatur setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi 10 tahun tapi begitu sempurna. Jadi jumlahnya Nabi berdakwah 23 tahun. Jadi insya Allah nanti akan dijelaskan terkait tentang akidah yang ringkas di akhir daripada kitab ini. Wa amma ulumul Islam, adapun ilmu yang terkait tentang Islam. Kalau ilmu terkait dengan iman itu datu, ya raditu billahi robba, itu namanya akidah yang harus kita baca. Nah terkait dengan masalah Islam patu jadu, maka itu ditemukan fi tasonifil aimati, di dalam ya susunan-susunan para imam minal fuqaha'i, dari ulama-ulama fikih radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan keridhaan buat mereka. Jadi kalau nanti masalah Islam lain lagi, ini masalah iman dulu. Setelah iman baru Islam. Dan itu pun udah disusun oleh guru-guru kita, para imam-imam. Wal wajibu min zalika, bermula yang wajib dari yang demikian itu, huwa, yaitu al qadrul lazi la yasu musliman, seukuran yang tidak bisa melepas seorang muslim, ayajhalu, untuk dia tidak tahunya, kal ilmi bi wujubi sholawati al khamsi, seperti mengerti ilmu tentang kewajiban sholat yang 5 waktu. Ini mesti, ini nggak boleh setiap manusia ya mesti tahu bagaimana cara sholat 5 waktu, bagaimana caranya, kaifiatnya dari takbiratul ihram sampai salam. Itu benar-benar kaifiatnya harus kita pahami supaya nanti sholatnya benar-benar khusyuk. Wa kaifiyati fi'liha, bagaimana cara mengerjakan sholat, wa syara'itiha, syarat-syaratnya sholat, wa mawaqitiha, waktu-waktunya sholat. Itu penting tuh. Jadi kita ketika mau sholat harus tahu cara mengerjakannya. Sholat maghrib 3 rakaat. Oh kalau sholat isya 4 rakaat dibacanya jahar. Tapi kalau kita sholat zuhur itu 4 rakaat tapi dibacanya sir. Nah itu harus kita tahu semuanya. Jadi kaifiat terkait tentang ilmu sholat harus kita pelajari. Termasuk syarat dan waktunya itu mesti. Wa toharo, terkait dengan bersuci, berwudu, bertayamum. Nah itu mesti kita paham. Wa ma fi makna zalika, dan pada apa yang diartikan. Semuanya itu wakal ilmi, dan seperti mengetahui biwujubi zakati, dengan kewajiban zakat, wal qadril wajib, dan ukuran yang wajib, minha, daripadanya, wal waktu lazi tajibu fihi, dan waktu di mana wajib padanya zakat, wal ilmu biwujubi shaumi syahri Ramadan, dan juga mengetahui kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita mau zakat, kita wajib mempelajari ilmu-ilmu yang membahas tentang zakat. Kalau kita mau puasa, maka nanti kita wajib mengetahui
hal-hal yang terkait dengan puasa, dari mulai rukunnya, syaratnya, hal-hal yang membatalkannya, itu nanti wajib kita pelajari. Itu ilmu wajib semuanya. Setelah iman, setelah ilmu keimanan, ilmu Islam, sholat, bagaimana cara sholat yang benar, zakat, haji, umroh. Nah itu nanti ada bagian-bagian tertentu. Kalau kita bulan pergi haji, nggak wajib belajar ilmu haji, nggak wajib. Ya. Ente mau pergi haji belum sih? Nah itu nggak perlu baca manasik, karena itu ilmu belum diperlukan. Tapi kalau dia mau belajar boleh, bagus, tapi nggak wajib. Tapi kalau seandainya besok, tahun besok dia mau pergi haji, wajib belajar terkait tentang manasikul haj, wajib. Jangan mau haji ditanya udah belajar manasik haji belum, terus nanti di sana bagaimana? Ya ikut-ikutan aja dah sama orang lain. Jangan, nggak boleh. Jadi wajib belajar supaya ilmu kita ya itu benar-benar mantap, nanti ibadahnya jadi benar. Jadi kalau kita ibadah tidak didasar dengan ilmu, itu nanti nggak ada nilainya. Kalau sholat kan tiap hari kita kerjain, makanya kewajiban mempelajari tentang ilmu-ilmu yang terkait sholat itu udah mesti wajib. Kapan? Ya saat ini. Terus kita pelajari ilmu-ilmu terkait tentang sholat. Nah kalau puasa, saat kita mau menjalankan puasa Ramadan, itu yang wajib kita pelajari. Rukun puasa, yang membatalkannya, syarat-syaratnya, itu harus kita pelajari. Nah ini yang dikatakan ya wal ilmu biwujubi saumi Ramadan, ilmu yang terkait tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Wasyara itu saumi, syarat-syarat puasa. Nih sebentar lagi kita mau ya melaksanakan puasa, karena ini sekarang udah tanggal 11. Ya malam Jumat besok kita nisfu. Nah kalau dari nisfu kan tinggal 2 minggu lagi ya. Nah pada saat kita berpuasa, kita wajib belajar ilmu yang terkait tentang puasa. Jangan bilang, ya saya kagak tahu, saya pikir kalau puasa boleh makan kali. Nah gitu. Itu mah repot yang begini. Ya. Ada yang bilang begini, saya pikir kalau puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi ngerokok boleh. Ya salah juga. Iya, di ngerokok siang hari. Dibilang saya nggak tahu, saya pikir nggak boleh makan sama minum aja, ngerokok nggak apa-apa. Nah, jadi harus dipelajari syarat-syarat puasa, wa mubtilatuhu, yang membatalkan puasa. Ya itu terkait tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan kewajiban puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib. Ilmu terkait tentang Ramadan wajib juga kita pelajari. Itu. Kalau kita mau melaksanakan ya ibadah-ibadah yang sunnah, itu belajar terkait tentang ilmu ibadah yang sunnah juga hukumnya apa? Sunnah juga. Ya karena itu hukumnya sunnah. Kalau yang wajib maka mempelajarinya juga hukumnya wajib. Kemudian wasara apa lagi? Ya wa ilmu biwujubil haji. Ilmu terkait tentang wajibnya haji. Alal mustati'i, bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Nih besok nih bulan Zulhijjah saya kewajiban melaksanakan ibadah haji, siap semuanya. Nah maka boleh dah saat ini belajar manasikul haji. Kalau dulu orang-orang tua kita mau belajar haji tuh bapak saudara ibu setahun belajarnya, setahun haji tuh manasikul haji. Sekarang beda lagi. Ya orang mau haji belajarnya di hotel cuma 30 menit, terus berangkat haji. Gitu sampai di sana. Yang ditanya lo hotelnya di mana gitu. Terus belanjaan yang paling bagus adanya di mana? Itu.
ibadahnya dikagak pikirin. Banyak orang umroh kan begitu. Pulang umroh, wah saya di hotel ini, terus saya ya belanjanya di ya toko ini. Lah itu yang dibicarain. Ya, sementara masalah umrohnya, masalah hajinya bagaimana? Ya dikagak bicarakan. Kenapa? Karena memang banyak sekarang orang melaksanakan haji dan umrah tujuannya wisata, jalan-jalan. Jangan Bapak Ibu Saudara, sayang mahal-mahal. Tujuan kita pengen ibadah, makanya ibadah dulu utamakan. Nah kalau belanja itu ya nggak ada tujuan, cuma sambilan aja. Kadang-kadang lagi iseng, saya lagi iseng aja. Nah begitu, jangan dijadikan tujuan. Wah saya hari pertama harus belanja ke sini, hari kedua harus belanja di sono. Lah ini mah jadi tujuannya belanja. Jangan. Bukan berarti belanja nggak boleh, tapi belanja itu sampingan aja, iseng-iseng. Pulang dari masjid, ya kita nggak ada niat. Itu ya ada yang nawarin, kita beli misalnya. Tapi niat kita untuk ibadah. Makanya pelajari manasik. Kalau kita belajar manasik haji, belajar manasik umroh, sehingga mudah-mudahan tujuan utama kita memang mau ibadah haji, mau ibadah umroh. Kalau belanja di Tanah Abang juga banyak. Ya, nah begitu. Jadi ini yang harus benar-benar dipahami. Ya, makanya dia wajib belajar manasikul haji. Alal mustati'i bagi yang mampu. Wa syurutil istita'ah dan syarat-syarat yang mampu siapa aja. Nanti dipelajari. Wabil jumlati dan kesimpulannya fayajibu alal muslimi maka wajib bagi orang Islam ai ya'lama dia harus tahu biwujubi jami'il wajibatil ainiyah dengan kewajiban semua yang wajib-wajib ain. Kan ada wajib ain, ada wajib kifayah. Nah kalau yang wajib ain itu setiap individu wajib belajar sehingga dia harus tahu tentang ilmu tersebut. Wa bitahrimi jami'il muharramat dan juga dia harus tahu tentang hal-hal yang diharamkan dari semua yang diharamkan. Zina haram, dia harus tahu itu. Jangan nggak tahu. Ya saya pikir zina boleh kali. Nah, ini kan nggak bener. Ya jadi apa yang diharamkan itu mesti dipelajari biar tujuannya dia menghindari dan menjauhkan dari perbuatan yang diharamkan. Judi. Ya, oh ini judi haram, ditinggalkan. Mabok, oh ini diharamkan, tinggalkan. Berzina, pokoknya itu yang haram harus diketahui juga. Jadi yang wajib harus diketahui supaya dikerjain, yang haram wajib diketahui supaya ditinggalkan. Allati huwa mustahdifun lil wuqu', tujuannya supaya jangan sampai dia tercebur ke dalam perbuatan tersebut. Contohnya apa? Kazina seperti zina, waliwati seperti homoseks. Zina itu biasanya beda jenis, laki sama perempuan, tapi nggak mau menikah, ya, tapi dia melakukan hubungan, itu namanya zina. Kalau liwat yang sejenis, laki demen sama laki, perempuan demen sama perempuan, itu liwat homoseks, haram juga sama zina. Wasyurbil muskir, minum yang mabok, ya artinya narkoba, ya ini termasuk jenis yang diharamkan. Wazulmin nasi, zolim kepada orang lain. Wasarikoti, mencuri. Wal khianati, khianat. Wal kazibi, berbohong. Wan namimati, namimah, mengadu domba. Wal ghibati, ghibah, menceritakan kaiban orang. Itu haram semuanya. Nah, itu ilmu-ilmu yang terkait dengan haram yang wajib ditinggalkan. Wa asbahi zalika, dan hal-hal yang menyerupakan itu semuanya. Wa amal ilmu bi ahkami zakati, adapun ilmu terkait tentang hukum zakat, alaman lamala,
atas orang yang tidak memiliki harta, lahu baginya tajibu alaihi zakat, yang menyebabkan dia wajib zakat, fala yajibu, maka tidak wajib. Kita misalnya Pak, kita bukan orang kaya, kita orang miskin, sehingga kita nggak wajib zakat mal. Nah sekarang bagaimana ilmu untuk mempelajari zakat mal? Kagak wajib, ya kagak wajib. Emang apa? Karena kita nggak mau mengamalkannya. Tapi kalau kita mau belajar boleh nggak? Boleh. Tapi orang kaya yang wajib zakat, wajib belajar ilmu terkait dengan zakat supaya nanti zakatnya benar. Kan banyak orang wajib zakat, dia termasuk orang kaya tapi dia nggak ngeluarin zakat karena dia nggak tahu ilmunya, jadi dosa. Atau dia ngeluarin zakat tapi sembarangan, tidak sesuai dengan aturan. Ada yang mestinya itu uang zakat dikasih THR, uang zakatnya dibuatkan THR. Boleh nggak? Kagak boleh. Zakat ya zakat, THR ya THR. Tuh begitu terpisah. Jadi ini harus diketahui. Makanya orang kaya yang memang dia udah wajib bayar zakat, wajib belajar ilmu zakat. Nanti kan ada zakat ini nggak boleh sembarangan diberikannya kepada siapa aja. Yang di dalam Al-Quran dijelaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya. Nah ini perlunya orang kaya yang udah kewajiban bayar zakat wajib mempelajari ilmunya supaya zakat yang dikeluarkannya itu sah sesuai dengan aturan. Tapi bagi orang miskin yang memang dia tidak punya kewajiban zakat, tidak wajib belajar ilmu zakat. Kalau dia mau belajar hanya anjuran sekedar untuk memperdalam ilmu. Itu seperti itu. Ya, jadi kalau terkait dengan zakat, wal haji, misalnya haji lagi, kita pengen haji, nah itu sama. Ya, jadi tidak termasuk wajib. Syarat-syarat haji, kalau memang dia termasuk orang yang belum mampu, ya itu tidak wajib. Nah ini yang dikatakan wa kadzalikal ilmu bi arkanil haji, juga ilmu yang terkait tentang rukun haji, wa syara'itihi dan syarat-syaratnya pinafsihi pada dirinya. La yajibu tidak wajib ala ghairil mustati bagi orang yang tidak mampu, la alal mustati tidak ya atas orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu tidak wajib mempelajari ilmu haji dan ilmu zakat. Tapi bagi orang yang mampu, manistab ilai sabila, sekarang dia wajib haji. Nah makanya wajib belajar manasik haji. Begitu. Hatta ya'zima ala safari, sehingga dia punya cita-cita untuk melakukan perjalanan menuju Mekah Madinah. Aw ala syuru'i, atau dia mau memulai fil haji terkait tentang ibadah haji. Nah nanti baru wa ammal ilmu biwujubiz zakah wal haji. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Iya silakan. Ya. Itu kalau kan mau puasa kalau sunat tarawih, kalau sunat tarawih lah, kita saat itu saya kok bacaannya sekali aja, yang penting kan cuma nanya. Iya. Sama dulu yang kedua, kalau misal bagi konten ngantar food buat orang yang berpuasa ngantar makanan gitu, itu hukumnya gimana? Iya. Terakhir sama saya pernah dengar witir kan ada 3, nah yang 2 di awal kan itu setiapnya bukan sunnah witir, ada mukadimah gimana gitu, pernah dengar? Ya. Baik. Terkait yang pertama, ya, jadi kita yang namanya sholat sunnah sama sholat wajib bacaannya sama. Kalau sholat
mesti ada tumakninahnya. Sholat sunnah tumakninah, sholat wajib juga mesti ada tumakninahnya. Sunnahnya dibaca kalau dalam ruku sujud berapa kali? 3 kali. 1 kali boleh nggak? Boleh. 2 kali boleh nggak? Boleh. Cuma adnal kamal, ya minimal yang sempurna 3 kali. Nah disitulah makanya kita baca 3 kali. Jangan mau ngejar setoran. Wah cepet gigi 5, ya cuma tumakninah doang kagak baca tasbih. Sayang sama sah, nggak apa-apa. Yang penting yang ente bilang tadi tumakninah. Ruku harus ada tumakninahnya, sebab rukunya rukun, tumakninahnya rukun. Baca tasbih pada saat ruku atau baca tasbih pada saat sujud itu hukumnya sunnah. Ustaz saya nggak mau baca tasbih ya mau yang penting sujud sama tumakninah, ruku sama tumakninah. Boleh sah sholatnya. Cuma sayang karena ada sunnah hayat yang ditinggalkan. Makanya kita baca, apalagi jadi imam, nggak usah banyak-banyak, 3 kali aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Waktu sujud 3 aja, begitu. Jadi nggak usah ditinggal, sebab nanti hukumnya jadi makruh. Kalau kita ninggal yang sunnah, jadi hukumnya apa? Makruh. Kan sayang ya, sayang. Itu terkait tentang pertanyaan yang pertama. Ya, jadi Bapak Ibu, ya kita jangan beda-bedain sholat sunnah sama sholat wajib. Tetap harus ya ruku plus tumakninah, sujud plus tumakninah, ya i'tidal plus tumakninah, sama aja dan itu rukun. Nah kemudian terkait tentang bacaannya itu hukumnya sunnah. Namun ya kalau dibilang sunnah bagaimana, boleh nggak ditinggalkan? Boleh, cuma sebaiknya dibawa tuh begitu. Yang kedua terkait di bulan Ramadan, kalau kita punya tugas kita nganterin makanan gitu. Jam 12 siang ya nganter, ya misalnya apaan? Ya apa aja makanan yang memang harus dimakan. Nah kita sih husnuzon aja, ya mungkin ini orang yang mesen, orang perempuan kali lagi head, lagi nipas. Walaupun yang mesen orang laki, mungkin orang laki di rumah punya istri, istrinya lagi head, begitu. Atau mungkin keluarganya ada yang lagi sakit, gitu. Jadi bukan buat dia, ya buat yang lagi sakit. Jadi nggak apa-apa, jangan berhenti kerja, ntar makan dari mana, ya gitu. Lanjut aja, gitu. Karena ini tugas mulia mencari rezeki. Nah apalagi terkait yang kita antar makan ini kan kita belum yakin buat siapa. Nah kita husnuzon saja, ya. Jadi mudah-mudahan mereka yang kagak wajib puasa boleh nggak makan siang? Boleh, ya. Misalnya ada warteg buka, kemudian dia mau dagang nasi, boleh. Tapi dia harus tanya buat siapa? Buat istri saya yang lagi head, kasih. Buat siapa? Buat saya. Ente orang Islam, iya. Emang ente head? Kagak. Ya nggak boleh dikasih. Ya apalagi begitu. Tutup udah. Tapi kalau nganter tadi yang ente tanya, kita husnuzon, sehingga mudah-mudahan pekerjaan itu tetap kita ya laksanakan. Yang ketiga terkait masalah sholat witir. Witir itu artinya apa sih? Ganjil. Witir itu artinya ganjil. Kalau kita sholat 1 rakaat witir bukan? Witir. Kalau kita sholat 2 rakaat witir apa ganjil? Ya ganjil apa genap? Genap. Berarti kalau sholat witir nggak boleh begini. Usolli sunnatal witri rok'ataini, itu kagak boleh. Saya sholat witir 2 rakaat. Sholat witir 2 rakaat. Ya, terus bagaimana? Tuh. Nah itu yang tadi muqaddimah. Usolli ya muqaddimatal witri rok'ataini.
Boleh begitu. Saya sholat muqaddimah witir 2 rakaat. Jadi muqaddimah, atau nggak pakai muqaddimah, pakai min aja. Usolli rakaataini minal witri. Ada minalnya. Usolli rakaataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat minal witri, itu bagian daripada witir. Jadi belum selesai. Makanya kalau 2 rakaat belum selesai, itu masih bagian witir. Ntar mesti tambahin lagi 1. Paham nggak? Ya, kalau yang begini nggak boleh. Usolli ya sunnatal witri rakaataini, itu yang nggak boleh. Ya, karena dia nyebutnya sholat witir tapi 2 rakaat. Nah itu nggak boleh. Kadang-kadang banyak yang begitu Bapak Saudara. Iya. Nah itu robah aja. Jadi yang kalau di panduan begitu dirobah. Usolli rakaataini minal witri, atau usolli muqaddimatal witri, boleh rakaataini. Itu muqaddimah witir 2 rakaat. Kalau usolli rakaataini minal witri, bagian witir 2 rakaat itu belum selesai witirnya. Ya begitu. Boleh salah satunya pilih. Nah seperti itu. Ini terkait dengan niat sholat witir yang perlu kita benar-benar pahami. Jangan sampai salah kita sholat witir. Ya sebab witir itu artinya ganjil. Ya kalau sholat duha baru 2 rakaat. Usolli sunnatal duha rakaataini. Jangan usolli sunnatal witir rakaataini. Ya itu jangan. Tapi ya rakaataini minal witri atau muqaddimatal witri rakaataini. Begitu solusinya. Jalan keluarnya yang benar begitu. Iya. Cukup? Ibu-ibu? Cukup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian dan